Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi materi untuk informatika. Jadi sekarang ini kita sudah masuk di pembelajaran ke-7. Nah, untuk pembelajaran ke-7 ini itu berbeda dari pembelajaran yang sebelumnya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang program pengolahan angka Microsoft Excel atau spreadsheet ya, atau lembar bentang. Kita sudah pelajari itu. Nah, untuk pembelajaran ke-7 setelah setelah semester kelas 3 ini kita masuk ke program visual. Ya, ada program baru yang akan kita pelajari. Dan sebenarnya ini harusnya kita pelajari dulu yang namanya algoritma, tapi saya rasa mungkin waktunya sudah tidak cukup, jadi kita langsung masuk ke program visualnya. Jadi program visual ini gampang, nggak susah kok, gampang dipelajari. Cuman untuk programnya itu sendiri tuh berbeda dengan WPS. Jadi cara instalasinya itu tidak di Play Store, karena sebagian teman kalian itu sudah menginstal ya di hari Senin. Jadi ada beberapa yang datang, jadi nanti kita install di hari berikutnya untuk program visualnya. Tapi sebelum kita buka programnya, kita ada baiknya mengenal program visual itu seperti apa. Kita masuk ya. Oke, jadi di sini ada konsep program komputer. Jadi program komputer maksudnya itu seperti apa? Jadi program komputer itu merupakan proses untuk menerjemah logika berpikir menjadi langkah atau proses yang dapat dijalankan oleh komputer. Ya. Jadi bagaimana caranya supaya kita itu bisa menerjemahkan logika kita atau pola pikir kita itu kita berikan ke komputer supaya komputer itu bisa jalankan dalam bentuk program. Ya, dalam bentuk yang biasa kalian kenal adalah aplikasi. Itu namanya program komputer, atau adanya bahasa program sebagai jembatan komunikasi antara pengguna dengan komputer. Jadi di sini cara kita komunikasi dengan komputer itu mau tidak mau ada yang namanya bahasa, dan bahasa komputer itu adalah bahasa program. Sama dengan kalau kita berkomunikasi dengan orang asing ya. Jadi otomatis bahasa yang kita gunakan itu bukan bahasa Indonesia, tapi bahasa Inggris. Sama dengan di komputer. Komputer itu tidak mungkin kita menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi dengan komputer. Kita suruh komputer bilang, kamu gerakkan ini ke situ, kamu gerakkan ini ke situ. Nggak mungkin seperti itu. Ya, otomatis pasti kita menggunakan bahasa komputer. Misalkan kita kasih variabel x 1, terus di situ x sama dengan x plus 1. Nah, itu contohnya pergerakannya. Jadi kurang lebih kayak gitu untuk bahasa komputernya. Kemudian bahasa program dapat dimengerti oleh komputer dan manusia. Nah, ini kalau kalian tidak mengerti, komputer tidak mengerti, bagaimana caranya kalian bisa berkomunikasi dengan komputer. Jadi kalian harus mengerti bahasa komputer atau bahasa program. Nah, untuk contoh bahasa komputer di sini saya sudah masukkan ya contoh bahasa komputer. Jadi nama bahasa programnya itu adalah C++. Nah, coba kalian lihat di sini. Saya ambil pulpen dulu ya. Nah, ini. Sini ada in, main, buka kurung, dalam kurung ya. Ini maksudnya adalah input ya, input main ya, input untuk stage-nya. Nah, ini harus kalian pahami nih masing-masing bahasanya atau istilahnya kosakatanya. Tapi kalau di bahasa komputer itu disebut dengan yang namanya sintaks ya, atau kosakata dari bahasa komputer itu sendiri. Jadi ada in, ada i, ada x, ada total, ada printf, ada scanf dan seterusnya. Nah, ini diketik manual ya, dan harus kalian pahami maunya seperti apa, susunannya seperti apa. Sama seperti kalau kalian itu berkomunikasi dengan bahasa Inggris, pakai ada subjek, ada predikat, ada objek, kayak gitu. Misalkan I want to eat. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi ada susunan-susunan bahasanya. Nah, ini adalah contoh bahasa komputer yang dimengerti oleh komputer. Nah, yang menjadi pertanyaannya, bagaimana ini Pak, banyak sekali nih bahasa yang dipelajari ini, harus dihafal satu-satu. Susah katanya ya untuk menghafal bahasa komputernya. Ya, jadi memang 11-12 kayak bahasa Inggris, kosakatanya juga ada, harus dihafal. Nah, karena kalian sulit menghafal, ada yang namanya bahasa program visual. Ya, kalau misalkan kalian kesulitan menghafal kosakata, kalian tidak bisa mengingat ada in, ada main, ada for, ada variabel i, variabel x dan seterusnya. Itu kalau kalian tidak bisa mengingatnya, kalau kalian tidak bisa hafal, kalian pelajari yang namanya program visual. Nah,
di mana program visual ini merupakan program yang dirancang untuk memudahkan dalam berkomunikasi dengan komputer. Memang program visual ini sudah dirancang sedemikian rupa supaya kalian itu bisa lebih mudah, lebih gampang berkomunikasi dengan komputer. Jadi kalian itu tidak perlu menghafal lagi yang namanya rumus-rumus, sintaks atau bahasa program ya, yang kayak bahasa Inggris itu tidak perlu lagi. Jadi penggunaannya itu ya, karena kalian sudah tidak menghafal lagi yang namanya bahasa komputer. Jadi penggunaan program visual itu dengan cara drag and drop tanpa diketik seperti bahasa program. Kalau bahasa program yang tadi, yang ini, itu diketik manual, diketik mulai dari int, main dan seterusnya. Tetapi kalau kalian menggunakan bahasa program visual, itu tidak perlu lagi klik sana sini, enggak. Jadi dia caranya drag and drop, maksudnya tinggal dipilih bahasanya. Ya, misalkan di sini ada listnya ya, ada daftar bahasanya, bahasa ini, bahasa itu ya. Tinggal kalian pilih, misalkan saya mau pakai bahasa yang di atas, tinggal kalian ambil, terus masukkan ke tempat kertasnya atau lembaran kerjanya kayak gitu. Tinggal ditarik masuk, tarik masuk, tarik masuk. Jadi tidak perlu lagi diketik. Nah, ini memudahkan kita untuk memahami bahasa program atau bahasa komputer. Oke, jadi program visual itu contohnya ada banyak, ada 4 ya di sini ya yang saya kasih masuk. Jadi contoh program visual itu ada namanya program Scratch, Nah, ini ya contohnya, kalian bisa lihat. Nah, jadi dia tampilannya itu lebih menarik. Nah, ini yang tadi yang saya bilang, itu di samping kiri itu ada kayak daftar nama bahasanya ya. Ada kosakatanya di samping. Kemudian di samping kanan itu ada tempat untuk memasukkan bahasa yang kita pilih, atau kayak dibilang catatannya. Jadi kita pilih bahasanya, kita masukkan ke catatan ya, atau kita masukkan ke stage. Nah, terus selain Scratch ada juga yang di ada juga namanya Ardo Block ya. Jadi ada juga namanya Ardo Block, seperti ini contohnya ya, 11-12 seperti Scratch. Ada daftar program daftar bahasa programnya, kita masukkan di sini dan seterusnya. Kemudian yang ketiga ada namanya M-Block. Ya, ini ada namanya M-Block. Ya, jadi ini tampilannya hampir sama seperti Scratch juga. Nah, cuman mungkin agak berbeda sedikit. Dan ada namanya Mini Block yang ini. Nah, ya kan? Oke, jadi itu ya untuk contoh program visual yang bisa kita gunakan. Nah, untuk itu, untuk pembelajaran kita di informatika, program visual yang kita gunakan itu adalah program visual Scratch yang paling pertama ya, yang ada gambar kucingnya. Nah, jadi ini ya program visual yang akan kita gunakan untuk kedepannya, untuk belajar bahasa program, untuk belajar bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan komputer. Oke, jadi ini ya bahasanya. Nah, untuk bagian-bagiannya, tampilan awal dari program Scratch ini yang perlu ya kalian pahami, supaya kalian itu tidak kebingungan ini namanya apa, ini fungsinya apa, dan seterusnya. Oke, jadi tampilannya seperti ini, tampilan awalnya. Kemudian di paling atas ini nomor 1, ini namanya menu ya. Isinya ya jelas-jelas menu sudah jelas menu yang ada di program Scratch. Ada menu file, ada menu edit. Misalkan kita mau copy paste ya. Nah, semuanya ada di sini. Lengkapnya nanti kita bahas pada penggunaannya ya, fungsinya seperti apa. Kemudian di sebelah kiri itu nomor 2 ada namanya script atau deskripsi blok. Nah, ini adalah daftar sintaks atau daftar rumus yang kalian bisa gunakan untuk menginput untuk menyusun rumusnya seperti yang ini. Kalau kalian lihat ini contoh rumus yang sudah tersusun. Ada when, bendera seperti ini, click, forever, wait 2 second, next, custom. Nah, ini pakai bahasa Inggris semua. Memang seperti itu bahasa program. Ya, ada when, size to 5%, 50%, 50%, terus pergi ke dan seterusnya. Jadi ini ya, semua bahasa-bahasa itu, semua kalimat-kalimat itu atau istilahnya script ya, kita bilang script tersebut itu diambil dari sini sebelah kiri. Namanya description block, deskripsi block. Kemudian setelah kita ambil, misalkan saya ambil yang ini, kita letakkan di yang namanya script area. Jadi tinggal kita ambil, kita tarik, masukkan ke sini. Nah, itu ya fungsinya script area itu, untuk menampung semua script yang kita gunakan yang ada di deskripsi blok.
Kemudian ada namanya kanvas. Nah, kanvas ini adalah tempat hasil keluaran dari script kita. Nah, contohnya misalkan di sini kita mau ambil, ini tidak ada ya nama scriptnya. Misalkan kita mau ambil bergerak ke sebelah kanan 10 langkah, kita masukkan ke sini. Jadi pada saat kita jalankan script tersebut, maka yang jalan itu adalah si kucingnya ini. Ya, sesuai dengan perintah yang kita masukkan tadi. Kita ambil di sini bergerak 10 langkah. Nah, pada saat kita jalankan programnya, maka kucingnya itu akan bergerak 10 langkah. Nah, itu kanvas ya, kanvas. Terus ada namanya sprite list. Oke, jadi kalau kalian lihat di sini yang keluar cuman gambar kucing ya. Kalau kalian bosan mau ganti gambar kucing atau mau tambah gambar yang lainnya itu bisa. Nah, jadi menambahkannya itu ada di menu sini. Ada namanya sprite list. Atau kalian mau tambahkan background. Kalau untuk menambahkan background atau latar belakang, nah itu ada di yang nomor 6 ini, ada di stage ya. Tinggal kalian tambahkan backgroundnya seperti apa. Misalkan backgroundnya itu di pemandangan ya, tinggal kalian tambahkan, nah, langsung keluar. Terus untuk kucingnya misalkan kalian mau tambahkan seperti kepiting ya atau ikan, nah di sini kalian pilih, masuk di sprite list. Oke, jadi itu ya untuk tampilan awal dari program Scratch. Saya rasa mungkin itu saja ya yang bisa kita bahas di pertemuan ke-11. Memang singkat, tidak terlalu panjang, kita hanya perkenalan. Untuk pekan depan itu kita langsung masuk ke bagaimana cara menggunakan aplikasi Scratch-nya, bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan komputer, dan kalau bisa bagaimana caranya kita bisa bikin game ya atau video animasi di situ. Jadi itu ya. Jadi bagi yang belum menginstal program Scratch-nya, mungkin bisa datang di di hari yang lain, terserah mau hari Kamis atau hari Senin nanti depannya, nanti kita susun lagi jadwalnya. Dan untuk sekarang minggu ini tuh tugasnya itu tidak gampang ya, tidak susah kok, gampang. Jadi tugasnya itu kalian silakan buat gambar tampilan awal dari program Visual Scratch beserta fungsi-fungsi dari setiap bagian-bagian program tersebut ya. Jadi digambar di bukunya ya. Kemudian kalian tulis. Tadi kan sudah dijelaskan, ada bagian menu, ada bagian description block atau script, ada bagian kalian buat gambarnya, kemudian kalian tulis fungsinya apa, seperti itu. Oke, itu saja mungkin untuk pembahasan kita di pertemuan ke-7. Silakan dikerja tugasnya. Bagi yang belum menginstal, silakan diinstal programnya.